Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Nah, sekarang siapa yang nggak berangkat? Ya, berangkat semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Yuk, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya gaya gravitasi. Nah, sekarang anak-anak tahu nggak apa itu gaya gravitasi? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba, iya. Apa itu gaya gravitasi? Dewi? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sekarang coba anak-anak lihat eh, animasi di samping. Nah, apa yang kalian lihat di situ? Ya, betul sekali. Seorang yang sedang menjatuhkan barang dari atas ke bawah. Atau orang yang sedang menjatuhkan benda. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana jatuhnya benda. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas anak-anak? Ya, betul sekali. Dari atas ke bawah. Nah, itu karena apa? Ada yang tahu apa tidak? Nah, sebelum Bapak Guru jelaskan, sekarang kalian sekali lagi coba lihat pada gambar ini. Nah, sekarang lihat pada gambar di samping itu. Nah, di situ ada apa? Ya, betul sekali. Orang yang sedang berjalan di atas zebra cross di jalanan. Nah, kalian pernah berpikir apa tidak? Kenapa kok kita itu bisa selalu berpijak di bumi? Kok kita itu tidak melayang-layang, Pak Guru? Kenapa kita itu selalu menempel di tanah? Nah, ada yang tahu tidak? Nah, jadi hal tersebut disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Nah, sekarang apa itu gaya gravitasi? Nah, yang disebut dengan gaya gravitasi adalah tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel ataupun benda dan makhluk hidup yang mempunyai massa di alam semesta. Nah, sekarang tarik-menarik itu apa Pak Guru? Nah, jadi seperti ini anak-anak. Tarik-menarik itu adalah, misal kalian pernah nggak bermain magnet? Nah, pernah kan ketika kalian dekatkan antara kutub-kutub magnet, dia akan saling tarik-menarik. Begitupun juga dengan gaya gravitasi. Tapi bukan karena magnet ya. Gaya gravitasi itu disebabkan karena ada suatu kejadian di inti bumi yang menyebabkan adanya gaya tarik. Sehingga semua yang ada di permukaan bumi itu bisa tetap berada di permukaan tanah, tidak melayang-layang. Nah, lalu mempunyai massa. Apa yang disebut dengan mempunyai massa? Apakah orang yang banyak yang berkumpul di suatu daerah, Pak Guru? Wah, bukan seperti itu. Bukan massa yang itu yang dimaksud ataupun massa pembalap hewan. Bukan, bukan, bukan. Nah, di sini yang disebut dengan massa adalah berat benda. Jadi, gini anak-anak, semua benda yang ada di bumi jika mempunyai berat, pasti dia akan terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, dari dua hal yang kalian lihat di sebelumnya tadi, itu juga merupakan contoh pengaruh gaya gravitasi di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Pak Guru akan memberikan contoh lain. Nah, sekarang contoh peristiwa gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, buah yang jatuh dari pohon pasti jatuh ke bawah. Nah, kalian pernah memperhatikan tidak? Pasti di rumah kalian ada ya, pohon-pohon buah atau pohon apapun itu. Nah, ketika sudah matang, buah itu pasti akan jatuh dari tangkainya. Nah, jatuhnya itu kemana anak? Nah, benar sekali, jatuhnya ke bawah. Nah, itu disebabkan oleh apa? Ya, betul sekali. Disebabkan oleh gaya gravitasi. Nah, selanjutnya yang contoh yang kedua, turunnya air hujan. Nah, sekarang kan sedang musim hujan. Kalian pasti pernah memperhatikan, atau pasti kalian juga pernah kehujanan, toh. Nah, airnya itu turunnya gimana? Dari atas ke bawah, dari atas ke samping, atau dari bawah ke atas anak-anak? Ya, betul sekali. Dari atas ke bawah. Karena apa? Karena adanya tadi gaya gravitasi. Nah, sekarang contoh yang ketiga.
orang yang sedang bermain perosotan. Nah, kalian pasti pernah kan bermain perosotan? Nah, perosotan bentuknya seperti apa, anak-anak? Ya, betul sekali seperti ini. Nah, ketika anak-anak akan bermain perosotan, pasti dimulai dari atas. Lalu dia akan turun ke mana? Ya, betul sekali, turun ke bawah. Nah, kok bisa turun ke bawah? Yang menyebabkan apa? Apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali. Itu juga disebabkan oleh yang namanya gaya gravitasi. Karena kalian juga mempunyai apa? Massa jenis atau berat. Yang selanjutnya, bola yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Nah, kalian pasti juga pernah mencoba ketika kalian bermain bola, bermain kasti, ataupun bermain volley. Nah, ketika bola itu kalian lempar atau kalian tendang ke atas, pasti kemana turunnya? Ya, betul sekali. Ke bawah. Untuk contoh yang terakhir, mobil yang berjalan tidak melayang-layang. Nah, yang gambar kedua tadi, di samping orang tadi kan ada mobil yang sedang parkir. Lalu, misal nanti kalian sedang istirahat atau pulang, coba kalian perhatikan mobil yang berjalan di jalanan depan sekolah. Nah, bagaimana? Pasti mobilnya itu akan berjalan di atas aspal dan tidak melayang-layang. Nah, hal tersebut karena apa? Ya, betul sekali, karena gaya gravitasi. Nah, tadi sudah Bapak berikan contoh 5 gaya gravitasi. Terus selanjutnya adalah, nah, kalian pernah gak melihat astronot, baik itu di film, di tayangan YouTube, ada gambar, pada tayangan televisi, ataupun apapun itu. Nah, ketika astronot berada di luar angkasa itu, kenapa astronot bisa melayang-layang? Atau kenapa astronot bisa melayang-layang ketika di luar angkasa? Ada yang tahu atau tidak? Coba Brandon jawab. Tahu nggak? Ayo, kenapa? Nah, jadi seperti ini. Bapak akan jelaskan. Nah, sebelum Bapak jelaskan, kalian lihat gambar di samping. Nah, itu adalah contoh astronot yang sedang melayang-layang di luar angkasa. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi seperti ini. Ketika berada di luar angkasa, astronot akan terasa lebih ringan dan dapat melayang-layang. Nah, hal tersebut terjadi karena jarak astronot itu jauh dari pusat bumi. Nah, perlu diingat ya, jarak astronot itu jauh dari pusat bumi. Sehingga hal tersebut membuat astronot tidak terpengaruh dengan gaya gravitasi bumi. Lalu, itu membuat astronot seakan-akan tidak mempunyai berat dan dapat melayang-layang ketika di luar angkasa. Tidak hanya astronot, tapi benda apapun yang berada di luar angkasa juga seperti itu. Misal satelit, baik itu satelit buatan maupun satelit alami seperti bulan, dia itu juga melayang-layang ketika di luar angkasa. Tapi uh, dia itu semua yang ada di luar angkasa ketika dia massa, dia akan juga mengorbit. Jadi tidak akan terpencar kemana-mana. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Jika tidak, coba sekarang kalian berpasangan dengan teman sebangku kalian atau teman di samping kalian. Anak-anak saja. Nah, kalau sudah, coba kalian ambil satu cari kertas dan satu buah ballpoint. Coba kalian pegang salah satu dari benda-benda tersebut. Sudah anak-anak? Nah, kalau sudah, coba jatuhkan benda tersebut secara bersamaan. Pak Guru pandu yuk. 1, 2, 3. Nah, apa yang terjadi? Ayo. Kalian sudah melakukan percobaan tadi kan? Sekarang, kalau sudah, coba kalian tuliskan di buku tulis kalian. Nah, sudah. Coba Brandon presentasikan apa yang terjadi. Ya, benar sekali. Jadi, dari kedua benda tersebut, ketika dijatuhkan secara bersamaan, yang jatuh terlebih dahulu adalah apa? Ballpoint. Karena apa kok seperti itu? Hal tersebut dapat terjadi karena massa jenis ballpoint itu lebih berat dibandingkan dengan massa jenis kertas. Sehingga ketika dijatuhkan secara bersamaan, pasti akan jatuh ballpoint terlebih dahulu, sedangkan kertas itu akan melayang-layang seperti ini dulu. Karena apa? Yang kedua adalah, selain karena massa jenis kertas itu lebih ringan dibanding yang ballpoint tadi, luas penampang dari
kertas itu juga lebih luas, sehingga ketika dia jatuh, dia itu mempunyai gaya gesek yang lebih besar. Nah, sekarang sudah paham kan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Nah, kalau tidak, sekarang kita evaluasi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi belajar apa anak-anak? Ya, betul sekali tentang gaya gravitasi dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pelajaran siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Dan sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.